Oke, yuk kita sama-sama kembali menyatukan hati kita untuk kita berdoa ya. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini, sekalipun kami bertemu secara online, tetapi kami percaya bahwa tidak ada yang dapat membatasi kasih Tuhan dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, malam hari ini kiranya Engkau disenangkan dengan korban yang kami bawa kepadamu, yaitu lidah bibir kami yang memuji, bersyukur, menyembah Engkau Tuhan. Apapun keadaan dan musim kehidupan yang kami lewati, tetapi kami akan selalu berkata bahwa Tuhan Engkau baik bagi kami. Dan kami percaya bahwa malam hari ini kami mau duduk tenang, kami mau duduk diam, karena kami percaya apapun yang dari luar, itu tidak dapat menggoyangkan, itu tidak dapat mempengaruhi apa yang ada di dalam kami. Karena apa yang di dalam kami itu jauh lebih besar, itu jauh lebih berkuasa dari apapun yang dari luar ini, dari apapun yang dari dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya selagi firman-Mu disampaikan, biarlah kiranya ada kelepasan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelegaan, ada kemerdekaan yang dari Tuhan. Dan biarlah setiap pendengaran kami akan firman-Mu itu boleh menguatkan iman kami, menimbulkan iman kami. Terima kasih Bapa, malam hari ini Engkau ada bersama dengan kami, Engkau ada di tengah-tengah kami, dan kami percaya segala sesuatu yang bukan dari Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus, tetapi roh Tuhan yang ada bersama dengan kami, yang akan mengajar kami, memimpin kami, mengingatkan kami, bahkan menyadarkan kami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dan di dalam satu nama, nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan doa kami. Setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya, puji Tuhan, apa kabar? Pasti luar biasa ya. Kita katakan bahwa kita luar biasa bukan berarti hidup kita tidak ada masalah atau tidak ada tantangan, tetapi kita katakan hidup kita luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang mengasihi kita dan Tuhan yang setia di dalam hidup kita. Oleh karena itu saya mau katakan, itulah sebabnya kita mau katakan bahwa kita luar biasa. Nah, hari ini saya mau sharing, kita mau belajar sama-sama tentang yang namanya confidence. Ya, confidence itu bicara tentang satu keyakinan. Confidence itu bicara tentang yang namanya kepercayaan diri. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya confidence di dalam Tuhan. Kita harus punya kepercayaan, kita harus punya keyakinan di dalam Tuhan kita. Kenapa? Karena saya perhatikan banyak, khususnya di Zoom ini saya lihat banyak wanita, walaupun juga ada bapak-bapak yang luar biasa. Tetapi kalau banyak orang hari-hari ini, ya, yang namanya confidence, yang namanya satu keyakinan atau satu kepercayaan diri, itu ditentukan yang dari luar. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, confidence kita itu tidak ditentukan yang dari luar. Seperti tadi yang saya bawa di dalam doa, bahwa kita ini bisa tetap teguh berdiri, kita ini bisa tetap tenang, kita ini bisa tetap punya damai sejahtera, sekalipun ada masalah, sekalipun ada badai di dalam kehidupan kita, sekalipun ada beban persoalan di dalam hidup kita, tetapi kita bisa tetap punya damai sejahtera, karena Tuhan katakan, damai sejahteraku kutinggalkan bagi kamu, dan damai sejahtera yang aku tinggalkan tidak sama dengan yang dunia berikan. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah persoalan kehidupan, di tengah-tengah beban kehidupan, kita tetap bisa punya damai sejahtera, kita tetap bisa punya confidence di dalam Tuhan, karena kita tahu bahwa yang menyertai kita itu adalah Allah yang luar biasa, karena kita tahu bahwa roh Tuhan yang ada bersama dengan kita itu jauh lebih luar biasa dari roh apapun yang dari dunia ini. Amin. Nah, oleh karena itu bicara tentang confidence. Kalau orang-orang dunia, saudara, yang namanya confidence mungkin apa ya?
Coba yang namanya kepercayaan diri buat mereka hari-hari ini. Mungkin punya handphone terbaru, handphone yang canggih lah, iPhone berapa lah ya sekarang ya saudara ya. Pokoknya handphone yang baru itu yang membuat mereka confidence. Apalagi mobil baru, mobil mewah, atau apalagi misalnya branded tertentu, merek-merek tertentu yang membuat mereka lebih jadi confidence gitu ya, yang menjadi kepercayaan diri mereka. Ada begitu banyak yang dunia sodorkan supaya kita itu punya kepercayaan diri, punya keyakinan gitu ya. Tetapi beda dengan apa yang firman Tuhan katakan, dengan apa yang Tuhan katakan tentang yang namanya confidence kita atau kepercayaan diri kita. Kita boleh lihat di dalam Mazmur 27 ayat 13, firman Tuhan katakan demikian. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, I am confident of this. I will see the goodness of God in the land of the living. Firman Tuhan katakan bahwa inilah confident kita, inilah kepercayaan kita, inilah kepercayaan diri kita, keyakinan kita, bahwa kita akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Saudara, yuk kita bilang sama diri kita masing-masing, hidup kita masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Kita punya pengharapan, firman Tuhan katakan, bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Bahkan ada tertulis bahwa kita yang percaya kepada Dia tidak pernah dipermalukan. Nah saudara, confident kita di dalam Tuhan itu bukan bicara yang dari luar, bukan bicara hal-hal yang duniawi, tetapi confident kita di dalam Tuhan karena kita percaya selalu ada kebaikan Tuhan di dalam setiap musim kehidupan kita. Amin. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8, Yeremia 17 ayat 7 dan 8, firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, saudara, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Saya mau katakan begini, di dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai 28 firman Tuhan bilang begini. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, kalau kita baca tadi di dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai 28, saya mau katakan kita hidup di dalam dunia yang mengalami goncangan. Firman Tuhan katakan supaya nyata benar yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah, janji Tuhan itu tidak tergoncangkan. Bahkan ada tertulis, segala sesuatunya boleh berlalu, tetapi firman Tuhan itu tinggal tetap untuk selama-lamanya. Saya ingat kemarin ini saya sempat pernah isi bensin gitu ya, saya lagi isi bensin, mobil saya Innova, isinya solar. Jadi waktu saya isi bensin, sampai di tempat pompa bensin, saya bilang sama bapak pom bensinnya, Pak, tolong penuhin aja, di fullin aja. Nah, waktu udah selesai, itu bapaknya nagih sama saya, Bu, 700.000 sekian. Saya kaget gitu ya. Kenapa saya kaget? Dalam pemikiran saya dulu tuh kalau isi bensin sampai harga segitu tuh mobilnya udah mobil mewah, mungkin mobil Alphard atau segala macam. Saya bilang ini mobil saya cuma Innova dan isinya cuma solar.
tapi saya harus bayar segitu. Waktu saya ceritain sama anak saya bilang begini, ini ketahuan nih, mama nggak pernah isi bensin, mama nggak pernah isi solar gitu, kata anak saya. Saudara, saya mau bilang, harga cabai luar biasa, harga cabai naik saya tahu, tetapi harga solar naik tuh saya nggak ngeh, saudara. Anak saya bilang, mah harga solar, harga bensin tuh sekarang mahal, makanya mama jangan sering keluar-keluar, jangan sering mundar-mandir, anteng-anteng mah di rumah, ya, karena harga bensin mahal, gitu kata anak saya, ya, saudara, ya. Nah, saudara, di sini saya mau katakan, waktu saya renungkan, segala sesuatu di muka bumi ini, saudara, itu mengalami perubahan demi perubahan, mengalami goncangan. Apa yang kita mau pegang hari-hari ini? Yeremia 17 ayat 7-8 katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya ingat saya punya seorang teman, suami saya punya teman juga. Satu hari dia datang sama kami dan dia cerita, dia punya kasus, saudara, dan dia katakan, gue udah aman. Gue udah pegang satu orang kuat ini. Gue banyak kasih uang sama dia untuk dia tolongin gue, gitu katanya, ya, saudara, ya. Pokoknya prediksi gue, katanya, ini orang pasti jadi orang kuat, jadi orang yang luar biasa, pegang jabatan, makanya gue pegang orang ini, gue pegang banget, gitu katanya, ya. Beberapa waktu yang lalu dia datang sama kami dan dia katakan begini, aduh pusing nih, gue pusing, gitu, ya. Saya katakan, kenapa, ada apa? Saya bilang gitu, uang gue ke laut deh, gue buang uang ke laut. Saya nggak mengerti, saudara. Saya bilang, apa maksudnya buang uang ke laut? Iya, tiba-tiba orang yang pegangan dia itu, yang dia prediksikan bahwa orang ini akan terus naik, orang ini akan menjadi orang yang berkuasa, tiba-tiba itu dicopot dari jabatannya dan tidak memegang jabatannya lagi. Dia katakan, waduh, saya habis uang banyak, padahal saya menaruh pengharapan saya sama dia, saya minta tolong sama dia. Ini menjadi satu highlight, menjadi satu peringatan buat saya, saudara, bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini sifatnya cuma sementara. Demikian pula dengan masalah kita. Oleh karena itu, biarlah setiap kita belajar untuk tidak mengandalkan siapapun, belajar untuk tidak mengandalkan apapun, tetapi biarlah setiap kita belajar untuk mengandalkan Tuhan, karena cuma Tuhan yang setia di dalam kehidupan kita. Semuanya bisa berubah, semuanya bisa berlalu, tetapi janji Tuhan, firman-Nya tinggal tetap untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Oleh karena itu, biarlah hari-hari ini, biarlah fokus kita mau pegang apa yang Tuhan katakan, ya, itu confident kita, itu kepercayaan diri kita di dalam hidup kita, karena itulah satu-satunya yang dapat kita pegang. Saya mau katakan, kita harus belajar, ya, your problem is temporary, but God's promises is permanent. Artinya, saudara, masalah kita cuma sementara. Amin. Masalah kita cuma sementara, tetapi janji Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau kita hidup karena melihat, wah, kita bingung, kita takut, ya, banyak hal yang membuat kita gentar dengan apa yang kita lihat di sekeliling kita. Mungkin dunia berkatanya begini, lihat suamimu, lihat anakmu, lihat menantumu, lihat rekening bankmu, lihat kesehatanmu, lihat hasil darahmu. Mungkin dunia berkata demikian, tetapi firman Tuhan ajar buat setiap kita belajar hidup dengan apa yang kita percaya, yaitu janji Tuhan, firman Tuhan, dan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Bukan karena apa yang kita lihat, karena apa yang kita lihat itu sifatnya cuma sementara. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 18, firman Tuhan katakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Sekalipun seolah-olah firman Tuhan, janji Tuhan itu belum kita lihat, tetapi janjinya, firman-Nya itu ya dan amin, dan kekal untuk selama-lamanya. Bahkan yang kelihatan,
itu sifatnya cuma sementara. Ya, tapi biarlah hari-hari ini kita pegang kepada apa yang kekal. Kalau tadi saya sempat lihat tadi ditampilkannya apa itu confidence, bicara tentang kepercayaan diri, bicara tentang keyakinan kita kepada Tuhan, kepada firman-Nya, kepada janjinya. Oleh karena itu saya percaya, karena kita punya keyakinan, karena kita punya kepercayaan, karena kita punya confidence di dalam Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak baperan. Waktu saya renungkan, ngerti ya Bapak Ibu di tempat ini baperan ya. Kita jadi anak-anak Tuhan tuh gak boleh baperan, gak boleh apa-apa tuh dibawa-bawa perasaan. Saya gak bilang bahwa sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita gak boleh punya perasaan, tetapi kita hidup tidak boleh baperan. Hidup kita tidak boleh dikuasai atau ditentukan oleh perasaan kita. Apalagi iman kita ditentukan oleh perasaan kita. Di sini dikatakan kita harus hidup dipimpin oleh roh. Hidup dipimpin oleh roh bukan berarti saudara kesandung, saudara langsung sikina maralabaya ralabayas. Lihat apa sedikit sikida boralabaya ralabayas. Bukan itu saudara. Hidup dipimpin oleh roh, bicara hidup yang dipimpin oleh firman Tuhan. Hidup dasarnya firman Tuhan. Karena ada tertulis firman Tuhan itu adalah roh dan kehidupan. Jadi hidup dipimpin oleh roh, itu hidup yang dipimpin oleh firman Tuhan. Bukan hidup dipimpin oleh daging, bukannya doyan daging, ya. Atau ada yang katakan, aduh Bu ini dia kedagingan gitu ya. Bukan saudara, tetapi hidup dipimpin oleh daging itu bicara hidup berdasarkan keadaan. Saudara, hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan kita. Status kita tidak ditentukan oleh keadaan kita. Kenapa? Karena keadaan kita, selama kita hidup di dalam dunia ini, kita mengalami perubahan demi perubahan demi perubahan. Tetapi hidup kita itu dipimpin oleh roh. Hidup yang berdasarkan apa kata Tuhan, bukan berdasarkan apa kata keadaan. Jadi saya mau katakan, sebagai anak-anak Tuhan, yang punya confidence di dalam Tuhan, yang punya iman kepada Tuhan, yang punya kepercayaan dan keyakinan kepada Tuhan. Hidup kita tuh gak baperan. Ya, hidup kita tuh tidak dikuasai oleh perasaan. Seberapa banyak yang percaya bahwa iblis itu sudah dikalahkan 2000 sekian tahun yang lalu di atas kayu salib oleh Yesus kuasanya. Amin. Ya, tetapi sekarang bagian kita bukan melawan kuasa iblis, tetapi melawan tipu muslihat iblis. Bagian kita sekarang adalah melawan tipu muslihat iblis. Apa yang iblis lakukan? Firman Tuhan katakan, lawanmu, musuhmu seperti singa yang berjalan keliling mengaum-ngaum. Saudara ya, seperti singa. Artinya dia bukan singa, dia berjalan keliling mengaum-ngaum. Dia nakut-nakutin, dia mengintimidasi saudara dan saya, ya, supaya apa saudara? Saudara gak percaya lagi, saudara kurang percaya lagi, saudara putus pengharapan, saudara khawatir, saudara kecewa, karena apa yang saudara lihat kok seolah-olah tidak sesuai dengan apa yang saudara yakini. Tetapi saya percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita tidak ditentukan oleh perasaan kita. Perasaan bisa berubah-ubah. Kita hidup di dalam dunia yang mengalami musim demi musim. Saya ketemu orang-orang, saudara, yang mereka katakan, oke, see you tomorrow ya. Nanti sampai hari Minggu ya. Kita ketemu di gereja ya. Kita ibadah sama-sama. Hari Minggu saya tungguin. Gak datang tuh, saudara. Kenapa mereka gak datang? Saya tanya, kok gak datang tadi, gak ikut ibadah, gak kebaktian. Kenapa? Aduh, maaf Bu, maaf Kak, mager. Tahu mager, bukan cuma baper, mager katanya. Males gerak, habis mendung, habis hujan gitu ya. Jadi rasanya tuh, aduh gak kepengen ke gereja, enakan di rumah aja, online aja. Saudara, hidupnya tuh ditentukan oleh perasaannya. Ya, bahkan saya mau katakan, orang Kristen yang hidupnya ditentukan oleh perasaannya, saudara, itu nggak bisa komit, sulit untuk bertumbuh. Dia lagi sukacita, dia mau ke gereja,
dia mau datang kepada Tuhan, dia mau berdoa. Tetapi waktu dia ngalamin hal yang gak enak, dia katakan, udah deh jangan doa-doa dulu deh, jangan Tuhan-Tuhan dulu deh, jangan Zoom-Zoom dulu deh. Aduh, gitu ya. Kenapa? Perasaannya lagi gak enak, lagi bete, lagi moodnya lagi gak enak. Saya perlunya healing, saya gak perlu ibadah, saya perlu healing, saya perlu jalan-jalan, saya perlu ke sini, saya perlu ke sana untuk healing. Saudara, tapi saya mau katakan begini, iman bukan perasaan. Amin. Tetapi iman adalah satu keyakinan kita kepada firman Tuhan, kepada janji Tuhan, bukan berdasarkan kita. Iman itu berdasarkan kasih Tuhan yang kita percaya di dalam hidup kita, bukan perasaan kita. Karena ada tertulis di dalam Ibrani 11, saudara, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Itu iman, bukan perasaan, saudara. Tetapi iman, saudara, sekalipun saya tidak melihat, sekalipun saya belum mengalami, saya tetap percaya. Sekalipun saudara belum melihat, saudara, sekalipun kita belum merasakan atau tidak merasakan, tetapi Tuhan kita tidak pernah berhenti bekerja untuk turut bekerja di dalam segala perkara di dalam kehidupan kita untuk menghasilkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Jadi iman kita, hidup kita tidak ditentukan oleh perasaan kita, tetapi ditentukan apa kata Tuhan tentang setiap kita. Di sini dikatakan, we have to learn not to magnify our problems, but to magnify God instead. Kita harus belajar, saudara, bukan fokus kepada masalah kita, tetapi biarlah setiap kita belajar untuk fokus kepada janji Tuhan. Sekalipun tidak kelihatan, sekalipun tidak saudara rasakan, sekalipun tidak saudara lihat, saudara. Tetapi kita mau belajar untuk men-switch fokus kita, bukan kepada problem kita, tetapi kita mau men-switch fokus kita, perhatian kita, saudara ya, kepada janji Tuhan. Karena dia yang berjanji adalah Allah yang setia di dalam kehidupan kita. Saudara, tahukah saudara bahwa seringkali Tuhan itu berbicara kepada kita apa yang sedang menjadi fokus kita. Karena kekristenan itu bukan aturan. Kekristenan itu bicara tentang hubungan. Agama banyak aturannya. Tetapi kekristenan itu bicara tentang hubungan. Yesus datang, dia tidak bawa agama. Yesus datang, dia mengembalikan hubungan kita yang sudah putus bisa kembali. Saudara, kita punya hubungan dengan Bapa di surga. Saudara, saya percaya, saudara, waktu Tuhan rindu untuk berkata-kata sama kita, Tuhan rindu untuk berbicara sama kita. Kalau kita baca di dalam Alkitab, yang baca Alkitab pasti tahu, ya, di dalam Alkitab itu ada begitu banyak perumpamaan yang Tuhan pakai. Apa ya? Olahragawan, petani, benih, bangunan, ya, ada begitu banyak perumpamaan yang Tuhan pakai untuk menyatakan dirinya, untuk berbicara sesuatu kepada kita, kepada orang Israel pada zaman itu. Ya, apa yang menjadi fokus kita? Jadi saudara nggak usah takut. Mungkin ada orang yang berkata, Bu, saya kurang pinter kayak mereka, saya terbatas, saya cuma ibu rumah tangga, saya cuma begini, saya cuma begitu. Saya mau katakan, Tuhan kita itu tidak terbatas. Dia sanggup berkata-kata kepada setiap kita sesuai dengan pengertian kita masing-masing. Dia banyak berbicara. Apa yang menjadi fokus kita seringkali dia berbicara lewat itu. Kalau kita perhatikan, banyak orang berkata begini, atau mungkin Bapak Ibu pernah ngalamin, heran ya, lewat penyakit ini Tuhan banyak bicara kepada saya. Lewat masalah ini, lewat beban kehidupan ini, saya jadi banyak ngerti Tuhan. Saya jadi banyak kenal Tuhan. Saya banyak dengar Tuhan berbicara kepada saya melalui kejadian ini. Kenapa? Karena fokus kita, masalah kita. Karena fokus kita, penyakit kita. Karena fokus kita,
beban dan persoalan kita. Dan Tuhan intervensi, dia berbicara melalui apa yang sedang menjadi fokus kita. Oleh karena itu, Mazmur 1 katakan, renungkanlah masalahmu siang dan malam, supaya kamu gak bisa tidur, stres, gak bisa makan, kena sakit mah gitu. Enggak, saudara. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 1, renungkanlah firman-Ku siang dan malam. Ya, maka engkau seperti pohon yang ditanam di tepian air, yang tidak layu daunnya, dan yang akan berbuah pada musimnya. Waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, saudara, Tuhan mau bilang sama kita, masalahmu boleh silih berganti, tadi seperti Frans katakan juga dalam pujian, masalah boleh selalu ada, masalah boleh silih berganti, tetapi Tuhan mau katakan buat setiap kita, fokus kita jangan kepada masalah kita, karena masalah kita itu ada time limitnya, karena masalah kita itu cuma sementara, tetapi ada satu yang kekal yang dapat kita pegang, yaitu janji Tuhan dan firman Tuhan di dalam hidup kita. Dan firman Tuhan katakan, renungkan firman-Ku. Karena saya percaya, bukan masalah kita yang merubah janji firman Tuhan, tetapi janji firman Tuhanlah yang merubah keadaan kita. Bisa keadaan di luar, bisa keadaan di hati kita. Ya, firman Tuhan yang sanggup merubah hal itu semua. Renungkan, saudara. Waktu saudara fokus kepada janjinya, kepada kasihnya, kepada firman-Nya. Firman Tuhan katakan, maka engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepian air, yang tidak akan layu daunnya. Maksudnya apa, saudara? Mungkin jawaban doamu belum sampai. Karena ada tertulis, buat segala sesuatunya di bawah kolong langit ini ada waktunya. Dan ada tertulis, waktu Tuhan itu yang terbaik. Saya percaya semua ada waktunya. Tuhan bukannya Tuhan yang tidak mendengar. Tuhan selalu menjawab doa kita. Dan Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik buat setiap kita. Seringkali kitanya yang gak sabaran. Oleh karena itu Tuhan katakan, renungkan firman-Ku. Renungkan firman-Ku. Karena buat segala sesuatunya ada waktunya. Buat jawaban doamu ada waktunya. Buat masalahmu selesai ada waktunya. Kata Tuhan, ada waktunya. Renungkan firman-Ku supaya engkau seperti pohon yang tidak layu daunnya. Artinya, sekalipun engkau sudah berdoa, tetapi seolah-olah masalahmu belum selesai, seolah-olah penyakitmu belum sembuh, seolah-olah suamimu belum pulang ke rumah, seolah-olah ya saudara ya, persoalan kita tidak ada jawabannya, tetapi engkau akan seperti pohon ini, saudara, tidak layu daunnya. Artinya engkau tidak jadi kecewa dan meninggalkan Tuhan, engkau tidak jadi patah semangat, engkau tidak jadi baperan, saudara ya, engkau tidak jadi meninggalkan Tuhan. Engkau tetap percaya, engkau tetap kuat, engkau tetap bersyukur, engkau tetap mencari Tuhan, karena engkau tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia di dalam hidup kita. Dan firman Tuhan katakan yang akan berbuah pada musimnya. Ini bicara apa? Waktu Tuhan. Yang akan berbuah, menghasilkan buah pada musimnya. Setiap doamu yang kau sudah tabur, setiap iman percayamu yang kau sudah tabur, setiap kebaikanmu yang kau sudah tabur, sekalipun kau mungkin dijutekin, dijahatin, dicuekin, saudara, tetapi percayalah, apa yang kau tabur pasti engkau akan tuai pada waktunya, yang akan berbuah pada musimnya. Dan saya mau katakan, sebagai anak-anak Tuhan yang punya confidence di dalam Tuhan, yang gak baperan ya. Kalau saya perhatiin, saudara, yang baperan itu anak-anak ya. Kalau anak-anak kurang tidur, cranky, nangis, gak mau ini, gak mau itu. Tetapi kita orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Kita bukan anak-anak ya, tetapi kita orang-orang yang dewasa. Kita harus terus bertumbuh. Saya mau bilang begini, dewasa itu pilihan.
menjadi tua itu sudah pasti. Tetapi biarlah setiap kita itu boleh menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Kita harus bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak mencari pembenaran, tetapi kita mencari kebenaran. Saya percaya di tempat ini nggak ada, mungkin di tempat lain banyak ya. Cari pembenaran, saudara. Tahu cari pembenaran, cari firman Tuhan untuk membenerin apa yang salah yang dia buat. Saudara, saya mau bilang begini, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka segala sesuatunya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, selama engkau masih mencari pembenaran, engkau seperti bangsa Israel, puter-puter aja terus, puter-puter aja terus. Karena yang memerdekakan kita itu adalah kebenaran, bukan pembenaran. Sekalipun mungkin kebenaran yang kita terima itu sakit, sekalipun kebenaran yang kita terima itu seolah-olah gak enak didengar oleh telinga. Tetapi saya mau katakan, kebenaran itulah yang akan memerdekakan setiap kita. Jadi jangan cari pembenaran, saudara. Bertobat, akui ya kesalahan kita di hadapan Tuhan, bertobat dan tidak melakukannya lagi. Itulah yang akan memerdekakan setiap kita. Saya kaget, saudara, waktu saya baca arti terjemahan dari kata murtad, bahasa aslinya. Saudara, ternyata kata murtad itu bukan cuma bicara menolak Yesus. Kata murtad itu berbicara tentang yang namanya stagnan. Tidak ada perubahan, tidak ada pertumbuhan. Artinya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus bertumbuh menjadi dewasa. Tidak seperti anak-anak ya, tetapi menjadi dewasa. Tidak baperan, saudara ya. Tetapi hidup kita ditentukan bukan oleh perasaan, tetapi hidup kita, confident kita itu kepada janji Tuhan. Yuk kita lihat Roma 10 ayat 1-3. Firman Tuhan katakan demikian. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Saudara, ada tertulis dalam kitab Yohanes, firman-Mu adalah kebenaran. Di sini dikatakan bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Saya mau bilang begini buat teman-teman kita semua harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Tidak cukup kenal Tuhan aja, tetapi kita harus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kita harus bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya. Kita harus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Gak cukup pelayanan doang, gak cukup rajin ibadah doang, tetapi kita juga harus baca firman Tuhan. Karena di sini dikatakan mereka giat untuk Allah, tetapi mereka tanpa pengertian yang benar, sehingga mereka tidak tunduk kepada kebenaran Allah. Ada tertulis, tunduklah kepada Allah, kepada kebenarannya, saudara. Lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Saudara, kita perlu untuk tahu kebenaran, bukan cari pembenaran. Kita tahu yang benar, saudara, ya, bukan yang baik, tapi kita selalu cari yang benar. Ya, supaya apa? Supaya hidup kita itu selalu dipimpin ya oleh firman Tuhan, karena ada tertulis firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Apapun jalan kehidupan yang sedang kita lalui, firman Tuhan selalu sanggup menerangi jalan-jalan kehidupan kita dan menjadikan kita lebih daripada pemenang. Lebih daripada pemenang itu bukan perasaan. Waktu kita pulang ibadah, kita habis nyanyi lagu lebih daripada pemenang, rasanya kita lebih daripada pemenang. Tetapi saya mau katakan malam hari ini, lebih daripada pemenang itu adalah identitas kita, status kita di dalam Tuhan. Amin. Yuk kita belajar dari seseorang yang bernama Petrus. Di dalam Matius 14 ayat 27-31, firman Tuhan katakan begini. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah.
Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kalau kita lihat di sini, murid-murid Yesus, mereka bersama dengan Yesus, mereka melakukan mujizat, mereka melihat Yesus melakukan mujizat, 5 roti 2 ikan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Tetapi waktu mereka ngadepin badai, waktu mereka ngadepin goncangan di dalam hidup mereka ngadepin persoalan di dalam hidup mereka menjadi takut lagi, mereka menjadi gentar lagi, mereka menjadi kurang percaya lagi. Dan lihat apa yang di sini dikatakan, Petrus waktu itu murid-muridnya sangat bingung, bahkan mereka menyangka bahwa itu hantu bukan Yesus yang berjalan di atas air. Padahal mereka sudah biasa melihat mujizat yang Yesus kerjakan. Tetapi waktu mereka melihat Yesus jalan di atas air, mereka pikir itu hantu. Lalu lihat apa yang Petrus katakan, Tuhan apabila engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Lalu kata Yesus, datanglah. Petrus keluar dari perahu dan dia mulai berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Coba kita garis bawahi di sini firman Tuhan katakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Petrus udah berjalan di atas air, tapi waktu ketika dia mulai pakai perasaannya lagi, dia mulai takut. Waktu dia mulai takut, dia mulai tenggelam. Kalau kita perhatikan, ini juga saya baru ngeh. Dulu, waktu saya baca firman Tuhan ini, yang ada di otak saya, selalu Petrus jalan di atas air. Itu yang melekat di pikiran saya. Itu yang melekat di hati saya. Tetapi sesungguhnya, firman Tuhannya itu bukan Petrus berjalan di atas air. Firman Tuhannya itu Yesus berkata, datanglah. Di dalam hidup kita mengalami berbagai macam persoalan yang berbeda-beda, yang gak sama. Mereka melihat 5 roti 2 ikan. Mereka melihat lumpuh berjalan. Mereka melihat buta melihat. Tapi waktu mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mereka bilang itu hantu. Hidup mereka cuma berdasarkan mujizat. Hidup gak bisa ditentukan oleh mujizat aja. Karena kalau kita lihat, maaf ya saudara, saya harus sebut nama. Itu yang namanya kemarin ini, saudara berusaha untuk berkata, bukan Yesus lu aja yang bisa jalan di atas air, gue juga bisa. Pesulap-pesulap, magician yang ada di Las Vegas, mereka berusaha untuk berjalan di atas air. Untuk membuktikan mereka juga bisa berjalan di atas air. Saya percaya saat itu, kalau kiranya Petrus naik pesawat terbang, waktu Yesus katakan, mari datanglah. Petrus bukan jalan di atas air, tapi Petrus berjalan di atas awan. Yang saya mau katakan seringkali, fokus kita adalah kepada keadaan kita. Fokus kita kepada apa yang tidak dapat kita lihat. Tetapi firman Tuhan ini ajarkan kepada kita. Biarlah fokus kita bukan kepada keadaan yang saat ini kita alami. Tetapi apapun keadaannya, firman Tuhan ya dan amin, kekal untuk selama-lamanya di dalam hidup kita. Tuhan katakan, datanglah. Apapun keadaan yang kita alami, persoalan yang kita alami, Tuhan mau katakan, mari datang kepadaku, maka engkau akan berjalan di atas kemustahilan. Engkau berjalan di atas kebenaran firman-Ku yang akan menuntun engkau, menjadikan engkau lebih daripada pemenang, yang akan menguatkan engkau, yang membuat engkau tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, begitu juga bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Biar setiap kita, confident kita, bukan apa yang kita lihat, bukan keadaan kita, tetapi confident kita kepada
janji firman Tuhan. Sekalipun belum melihat, sekalipun belum merasa, tetapi kita mau katakan janjinya ya dan amin buat setiap kita. Amin. Yuk kita lanjut. Kita boleh belajar dari Naomi di dalam Rut 2 dan Rut 3. Itu kita boleh baca dan kita boleh lihat. Saya cepat aja untuk mempersingkat waktu. Naomi gak baperan, padahal ya kehilangan suami, kehilangan 2 orang anaknya. Naomi bahkan waktu dia pulang kampung, dia bilang sama orang-orang di kampungnya, aku pergi dengan tangan yang penuh, sekarang aku kembali dengan tangan yang kosong. Orang di kampungnya panggil dia Naomi, kesukaan, happiness, joy. Dia bilang, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Pahit, hidupku pahit. Aku pergi dengan tangan penuh, aku pulang dengan tangan kosong. Seolah-olah semuanya diambil dari dia. Tetapi kalau kita baca dari kitab Naomi, makanya mesti baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, Naomi, engkau kehilangan 2 anak laki-lakimu. Tetapi lewat Rut, dia dapat seorang cucu bernama Obed. Yang kita tahu ceritanya, Obed itu adalah kakeknya Daud. Raja di Israel yang luar biasa, raja besar yang memerintah cukup lama, bahkan nenek moyangnya dari Yesus Kristus Tuhan. Firman Tuhan katakan, Naomi, kamu kehilangan 2 anak laki-laki, tetapi melalui Obed dikatakan, kamu mendapatkan seperti 7 orang anak laki-laki. Saudara, saya mau katakan, mungkin seolah-olah ada yang diambil dari hidup kita. Mungkin seolah-olah ada yang terhilang dari dalam hidup kita. Tetapi Tuhan selalu sanggup memutarbalikkan keadaan kita. Tuhan selalu sanggup turut bekerja di dalam segala perkara di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Kita boleh bilang sama diri kita sendiri, jangan takut kehilangan. Karena ada tertulis di dalam firman Tuhan, ada waktunya mengambil, ada waktunya memberi, ada waktunya menangis, ada waktunya tertawa, ada waktunya kehilangan, ada waktunya mendapatkan. Tetapi buat setiap kita yang percaya kepada Tuhan, pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Yang terakhir kita boleh belajar dari Daud. Di dalam 1 Samuel 30, saya mau baca aja di ayat 6-nya. Firman Tuhan katakan, saudara, Daud sangat terhimpit karena rakyat, 1 Samuel 30 ayat 6, karena rakyat itu marah kepada dia, karena rakyat itu kecewa, karena rakyat itu kehilangan. Kalau saudara baca ceritanya di dalam 1 Samuel 30, itu dikatakan di mana Daud dikalahkan oleh orang Amalek ya, di Siklag. Dia dijarah, dia dirampas, keluarganya diambil ya, semua para wanita, anak-anak diambil. Saudara, Daud kalah telak ya, padahal Daud itu biasa menang di dalam peperangannya. Di ayat 6 dikatakan bahwa rakyat sungguh marah kepada Daud dan mereka itu menekan Daud, ya, menghimpit Daud, dan mereka mau melempari Daud dengan batu. Saudara tahu pada zaman itu dilempari dengan batu artinya hukuman mati buat Daud. Padahal bukan kesalahan Daud, bukan Daud yang melakukan itu, tapi rakyat begitu marah dan mau menghukum mati Daud. Tetapi lihat pilihan Daud, ya. Daud memilih untuk gak baperan. Daud memilih untuk tetap punya confident di dalam Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan, Daud memilih untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud boleh kok kecewa, Daud boleh kok marah sama Tuhan. Tetapi lihat pilihan Daud. Dia pilihannya tidak ditentukan oleh perasaannya. Pilihannya tidak ditentukan oleh keadaannya. Tetapi pilihannya ditentukan oleh confidence-nya, oleh keyakinannya, oleh imannya. Dikatakan Daud memilih untuk memperkuatkan imannya, untuk memperkuatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara, bicara memperkuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dan dalam Yesaya 30 ayat 15. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah diri, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Di dalam tinggal tenang dan bertobat, disitulah letak kekuatan. Saudara, seringkali saudara, kita kebalik. Waktu panik,
baru berdoa. Waktu panik baru buru-buru cari Tuhan. Gak salah sih saudara. Tetapi there is a better way to pray. Tuhan katakan, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kuasai dirimu, jadilah tenang, karena itulah letak kekuatan. Seringkali kita waktu kita panik, waktu kita kena masalah, kita sibuk cari pertolongan di luar, kita sibuk cari pendeta, kita sibuk cari manusia, kita sibuk cari yang dari luar. Tetapi sesungguhnya ada yang lebih luar biasa, yaitu yang dari dalam, yaitu Allah yang ada bersama dengan kita, yang mau berbicara secara pribadi kepada kita. Kita sibuk cari pendeta, kita sibuk minta didoakan, minta dinubuatkan. Padahal Tuhan katakan, kesudahan segala sesuatunya sudah dekat. Bukan cuma bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus, tetapi saya percaya ini juga bicara tentang yang namanya masalah kita, tantangan beban kehidupan kita. Kesudahannya sudah dekat, kata Tuhan. Tapi kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saya percaya waktu kita tenang, kita baru bisa berdoa. Kenapa? Karena berdoa itu bicara hubungan kita dengan Tuhan. Berdoa itu bicara komunikasi kita dengan Tuhan. Yang namanya komunikasi, ada kalanya kita berbicara, ada kalanya kita harus belajar untuk mendengar apa yang Tuhan mau katakan. Banyak orang yang datang sama saya bilang begini, Bu, kok Tuhan gak ngomong apa-apa ya sama saya? Kok Tuhan pilih kasih ya? Kok Tuhan gak pernah bicara apa-apa atau kasih jawaban kepada saya? Saya cuma tersenyum saat saya katakan, Alkitabnya dibaca nggak? Saudara, Tuhan mau bicara kepada kita lewat firman. Atau kadang mungkin saudara ya, waktu berdoa, saya mau tanya, banyakkan Tuhan yang ngomong atau banyakkan kita yang ngomong? Saya percaya waktu kita berdoa, ada kalanya waktunya kita yang ngomong. Tapi ada waktunya juga kita harus belajar dengar Tuhan yang ngomong. Mungkin Tuhan di atas sana ngomong begini sama setiap kita. Gantian dong ngomongnya. Ya, atau kita mungkin berkata begini, kok Tuhan gak pernah ngomong sama saya? Tuhan baru mau ngomong. Saudara udah selesai bawa list pribadi permintaan apa yang saudara mau Tuhan lakukan buat saudara. Baru Tuhan mau ngomong. Saudara udah, amin. Ya, udah selesai. Tutup dalam doa. Udah lain lagi ceritanya. Saudara, tapi saya mau katakan, saudara, yuk kita belajar menguasai diri kita. Tidak dikuasai oleh perasaan, tetapi menguasai diri kita untuk menjadi tenang, percaya kepada firman Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan, karena disitulah letak kekuatan kita, saudara ya. Bahkan di dalam Yesaya 40 ayat 30 sampai 31 dikatakan, orang-orang muda, saudara, itu boleh kehilangan kekuatannya, boleh menjadi lelah, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, mereka seumpama Raja Wali yang akan terus tetap terbang tinggi, yang berjalan terus dan tidak menjadi lelah. Karena apa? Karena kekuatannya itu datangnya dari Tuhan. Amin, saudara. Apa akibat Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan? Kalau kita baca ayat selanjutnya, firman Tuhan katakan, Daud tidak menjadi kecewa. Daud tetap semangat. Daud tetap tanya Tuhan. Dan ada tertulis dikatakan, saudara, Daud mendapatkan kembali apa yang sudah terhilang, apa yang sudah diambil dari dirinya. Itu Daud boleh mendapatkannya kembali. Dari hal kecil sampai hal yang besar. Bahkan firman Tuhan katakan, Daud mendapatkan jarahan. Artinya, saudara, lebih Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang sanggup melakukan, memberikan jauh lebih besar dari apa yang kita minta, dari apa yang kita pikirkan, oleh karena kuasa yang bekerja di dalam setiap kita. Amin, saudara. Oleh karena itu saya mau katakan, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, biarlah confident kita adalah di dalam Tuhan. Kita punya Tuhan yang setia, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan biarlah hidup kita bukan ditentukan oleh perasaan kita, tetapi hidup kita ditentukan apa kata firman Tuhan tentang kita. Tuhan yang berkata buat setiap kita,
biji mataku Engkau, biji mataku Engkau, diukir di telapak tanganku Engkau. Kau dan aku adalah orang-orang yang spesial, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau Allah ada di pihak kita, siapakah yang boleh jadi lawan kita? Masalah boleh silih berganti, tetapi yang menjadi confident kita, yang menjadi keyakinan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita boleh lanjut kepada doa atau host atau bagaimana? Ya, doa untuk firman dulu boleh Bu Yolanda. Oke, yuk kita sama-sama kembali satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini Tuhan, kami bersyukur. Hamba-Mu selesai berkata-kata Tuhan, tapi aku percaya Roh Tuhan yang ada bersama dengan kami sanggup melakukan jauh lebih luar biasa dari apa yang kami doakan dan pikirkan. Oleh karena kuasa-Mu bekerja di dalam kami, aku berdoa Tuhan, biarlah setiap benih kebenaran firman Tuhan yang sudah ditabur pada malam hari ini, itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi itu semua boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan bahkan berbuah lebat di dalam hati setiap kami. Sehingga setiap kami punya keyakinan yang teguh, punya confidence di dalam Tuhan. Apapun boleh mendatangi kami. Tetapi kami mau katakan, kalau Allah ada di pihak kami, siapakah yang boleh menjadi lawan kami? Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami, itu ada di pihak kami. Allah yang sudah mati di atas kayu salib buat setiap kami, dan berkata buat setiap kami, sudah selesai. Kami percaya Tuhan, bahwa janji-Mu ya dan amin buat setiap kami. Dan aku berdoa Tuhan, buat setiap kami yang hadir di dalam Zoom ini Tuhan. Aku berdoa Tuhan, aku percaya bahwa firman Tuhan ini menjadi satu kelegaan, menjadi satu kemerdekaan buat Engkau pada malam hari ini, Engkau yang mendengar pada malam hari ini. Aku mau katakan, hidupmu tidak ditentukan oleh keadaanmu. Seringkali Engkau melihat dan berkata, kenapa aku mengalami ini Tuhan? Kenapa keadaanku seperti ini Tuhan? Kenapa seolah-olah Tuhan tidak mengasihi aku? Seolah-olah Tuhan melupakan aku. Seolah-olah Tuhan tidak memperhatikan dan meninggalkan aku. Biarlah malam hari ini kebenaran firman Tuhan boleh membuka mata rohanimu, telinga rohanimu, bahwa hidupmu tidak ditentukan oleh keadaanmu atau apa yang engkau pikir, tetapi hidupmu ditentukan oleh apa kata Tuhan. Tuhan yang berkata buat engkau terus naik dan tidak turun. Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Bahkan engkau adalah lebih daripada pemenang. Karena bukan engkau, tetapi aku di dalam engkau yang mengerjakannya buat engkau. The battle is the Lord. Terima kasih Tuhan. Buat malam hari ini, hamba-Mu mengucap syukur Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat kuasa-Mu, buat kasih-Mu yang Kau nyatakan di dalam hati setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus. Setiap kita yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin.